Ibu dan Bapak sekalian, tanpa menunggu lama, sebelum kita sampai kepada focus group discussion-nya, mari kita dengarkan bersama opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Riyatno, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal di Kementerian Investasi dan BKPM. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Riyatno. The screen is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Indra Darmawan, Staf Ahli Menteri Investasi Bidang Ekonomi Makro. Yang kami hormati Ibu Kuki Suyahmun, Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization. Yang kami hormati Bapak Joko Triharyanto, Analis Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Yang kami hormati Bapak Andreas Moro, Kepala Ekonomi Bank Mandiri. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Kementerian Lembaga, serta Bapak Ibu rekan-rekan dari Kementerian Investasi BKPM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun melalui Zoom kita dapat melaksanakan FGD dengan tema How to Build Ecosystem of Sustainable Investment for Global Recovery. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa Kementerian Investasi atau BKPM sebagai salah satu host dari Trade, Investment and Industry Working Group pada presidensi G20 Indonesia mengangkat isu prioritas mengenai sustainable investment, yaitu investasi yang dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi, melainkan juga untuk mendukung kelestarian lingkungan, sosial, dan pelaksanaan good governance. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Investasi melaksanakan serangkaian FGD untuk memperdalam pembahasan substansi isu prioritas tersebut. Dan salah satunya adalah FGD yang telah diselenggarakan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan tema Transisi Ekonomi Hijau, What We Have Done and Ways Forward. Nah, sebagai tindak lanjutnya, hari ini kami melaksanakan FGD dengan mengusung tema How to Build Ecosystem of Sustainable Investment for Global Recovery. Bapak dan Ibu sekalian, Sustainable Investment dipilih menjadi isu prioritas bidang investasi pada Trade Investment Industry Working Group karena implementasinya dapat membuat perekonomian global menjadi lebih tahan terhadap kemungkinan krisis di masa yang akan datang. Selain itu, implementasi sustainable investment juga memberikan peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk dapat mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencapaian net zero emission pada tahun 2060. Membahas lebih lanjut mengenai sustainable investment menjadi sangat strategis bagi kita untuk memahami peran sustainable investment dalam rangka pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19 dan juga bagaimana sustainable investment dapat menciptakan kondisi atau ekosistem yang ideal tidak hanya dalam suatu negara namun bagi seluruh dunia. Sebagai salah satu contoh dapat dipertimbangkan adalah bagaimana implementasi sustainable investment pada usaha skala kecil dan menengah di beberapa kabupaten di Indonesia turut berkontribusi dalam penggunaan sumber daya dari lingkungan sekitar, pemberdayaan warga lokal, dan pelestarian lingkungan. Kondisi seperti ini perlu didukung oleh ekosistem yang memadai seperti akses pembiayaan, ketersediaan energi, dan juga insentif. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu pembicara, narasumber, dan juga semua peserta. Semoga FGD ini dapat dilaksanakan dengan bagi semua pihak. Dan tidak lupa, kami juga menghimbau Bapak dan Ibu untuk dapat terus berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan presidensi G20 Indonesia tahun 2022 untuk mewujudkan
recover together, recover stronger. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riyatno, Pak Deputi Riyatno atas opening remarks-nya yang sudah menggambarkan kira-kira perjalanan dari isu sustainable investment dalam pembahasan di forum G20 maupun di forum-forum lainnya. Ibu dan Bapak sekalian, sesuai topik yang kita akan bahas pagi ini, saya mungkin bisa mencoba memberikan sedikit konteksnya. Ibu dan Bapak sekalian, di acara COP26 di Glasgow, banyak sekali negara, hampir seratusan itu, dan juga pemain-pemain besar dari bisnis membuat komitmen, memberikan janji, men-setting target, membuat pledges untuk bisa menurunkan emisi dan juga membuat janji untuk mencapai net zero emission di tahun-tahun tertentu. Indonesia tidak ketinggalan akan menargetkan pencapaian yang dinamakan net zero emission tahun 2060 atau lebih awal. Janji, komitmen, dan target tersebut saat ini harus dijabarkan ke dalam aksi-aksi yang nyata. Kalau tidak, ini hanya akan menjadi janji kosong saja. Dan belajar dari beberapa tahun, bahkan dekade, target-target ini selalu tidak mudah untuk dicapai dengan satu dan lain hal. Jadi masalah why, mengapa kita harus setting target, kenapa kita harus membuat janji, mengapa pentingnya pengurangan emisi, itu sudah lewat. Semuanya sudah sepakat tentang kenapa, why-nya. Sekarang yang kita harus fokuskan adalah how-nya, bagaimana. Kalau kita sudah sepakat kenapanya, sekarang kita coba membahas bagaimana merealisasikannya. Bagaimana kita bisa melakukannya sendiri atau kita berkolaborasi. Bagaimana kita cara berkolaborasinya. Lalu ada uangnya enggak? Ada salah satu perkiraan dalam 10 tahun kita memerlukan sekitar 365 billion US dollar untuk pendanaan untuk dalam rangka mencapai net zero emission. Jadi 10 tahun pertama sudah kelihatan sebegitu besar pendanaannya. Bisa nggak seperti itu? Atau adakah kemampuan kita untuk melakukan atau mengadakan pendanaan tersebut? Lalu dari pihak pelaku usaha bagaimana? Sejauh mana antusiasme untuk menurunkan emisi ini di-share juga ke kelompok pelaku usaha? Kalau hanya segelintir orang atau pemerintah saja yang antusias untuk melakukan sustainable investment, tapi perilaku dari pelaku usaha tidak, itu juga tidak akan mencapai tujuan. Karena itu kita perlu memahami juga perspektif dari pelaku usaha. Nah, at least ketiga klaster besar pemahaman ini yang akan kita bahas mendalam lagi dengan para narasumber kita pagi ini. Demikian sekedar konteks. Berikutnya saya akan persilahkan Mas Dimas untuk segera memimpin fokus group diskusinya. Terima kasih. Silakan Mas Dimas.
Ya, terima kasih banyak Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Deputi Riyatno, Pak Sahli Indra, Ibu Koordinator Farah, para panelis yang terhormat, Bapak Ibu sekalian. Richard Biggs, salah satu business consultant untuk berbagai Fortune 500 companies, pernah berkata bahwa the greatest gap in life is the one between knowing and doing. Jurang terbesar dalam kehidupan kita adalah antara pengetahuan dan tindakan. Dan saya pikir itu juga yang terjadi when it comes to sustainable investment. Di satu sisi kita semua tahu bahwa climate change itu real dan sustainable investment berperan penting untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Kita juga sama-sama tahu bahwa sustainable investment ini tidak hanya penting untuk lingkungan, tetapi juga strategis dari kacamata ekonomi. Dari segi penciptaan lapangan kerja dengan green jobs-nya, dari segi spillover effects-nya, dan bagaimana sustainable investment ini dapat mendorong transformasi ekonomi kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Bahkan menurut satu studi yang dikutip oleh McKinsey, terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, stimulus ekonomi untuk pemulihan yang disalurkan kepada sektor yang hijau dapat menciptakan lapangan kerja sebanyak 3 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan stimulus pemulihan ekonomi yang disalurkan kepada sektor-sektor konvensional. Tapi itu baru di tataran knowing-nya, pengetahuannya saja. Karena kita tahu bahwa soal doing-nya, action-nya, masih banyak sekali PR yang kita hadapi, seperti yang tadi disampaikan Pak Riyatno dan Pak Indra. Saat ini, 84% dari global energy mix masih mengandalkan fossil fuel. Dan 3/4 dari global energy demand itu berasal dari negara-negara anggota G20. Tidak hanya penting untuk energi, fossil fuel ini juga masih sangat berperan penting untuk perekonomian banyak sekali negara di dunia. Tidak perlu jauh-jauh, kalau kita lihat di Indonesia saja, tahun lalu, komoditas ekspor Indonesia nomor 1 tahun lalu itu adalah batu bara. Dan batu bara menurut ESDM menciptakan sekitar 150.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di tengah PR yang begitu besar ini, sayangnya masih terjadi sustainable investment gap yang masih sangat besar. Minggu lalu, International Panel on Climate Change baru saja merilis reportnya yang menegaskan sustainable investment gap ini. Menurut IPCC, negara maju harus meningkatkan sustainable investment-nya 3,5 kali lipat daripada nilai investment yang ada saat ini. Angka itu lebih besar lagi buat negara berkembang yang harus meningkatkan nilai sustainable investment-nya 6 kali lipat lebih tinggi daripada investment yang ada saat ini. Dan menariknya, IPCC menggarisbawahi bahwa, ini quote directly dari reportnya IPCC, this sustainable investment gap is not due to global scarcity of funds. Jadi dananya ada, duitnya ada, tetapi tidak mengalir ke area-area yang sustainable. Nah, untuk itu di pagi hari ini kita akan berdiskusi lebih mendalam, bukan hanya seperti yang tadi Pak Indra sampaikan mengenai pentingnya sustainable investment, itu kita semua sudah tahu, tetapi kita ingin menggali lebih dalam lagi soal kompleksitas, tantangan, dan kendala dari sustainable investment itu. Dan yang paling penting, kita akan diskusi juga bagaimana kita bisa mengatasi kendala dan tantangan yang kompleks tadi, supaya kita bisa membangun ekosistem yang lebih kondusif untuk sustainable investment dan akhirnya mempersempit jurang antara knowing dengan doing tadi. Dan untuk itu kita sangat beruntung karena pagi ini kita kedatangan narasumber yang sangat qualified dari berbagai latar belakang di bidang masing-masing. Yang pertama, kita kedatangan Ibu Kuki Suyahmun. Beliau merupakan Executive Director dari Indonesia Research Institute for Decarbonization. Beliau juga merupakan Lead Co-Chair dari Task Force on Governing Climate Target, Energy Transition, and Environmental Pollution dari Think 20, yang merupakan salah satu engagement group dari G20. Yang kedua, kita kedatangan Pak Andri Asmoro, Chief Economist dari Bank Mandiri.
Dan last but not least, kita juga kedatangan Pak Joko Triharyanto, analis media dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Diskusi kali ini akan dilaksanakan dengan format Davos, jadi lebih cair dan lebih interaktif begitu. Mohon perkenan juga kepada para panelis. Dan kepada para audiens yang terhormat sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa diajukan melalui chat box, dan nanti setelah dialog interaktif selesai, pertanyaan tersebut juga dapat langsung diajukan kepada panelis yang terkait. Mungkin pertama saya izin sapa dulu Pak Andreas Moro dan Ibu Kuki. Selamat pagi Pak, apa kabar Ibu? Selamat pagi, Alhamdulillah baik Mas, terima kasih banyak atas undangannya. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak Kuki, selamat pagi Mas Asmo. Siap, terima kasih banyak sekali lagi untuk perkenan kehadirannya Ibu dan Bapak. Mungkin tanpa berpanjang lebar, saya izin mulai saja diskusinya dengan satu pertanyaan pembuka. Kalau dari sudut pandang Ibu dan Bapak, kira-kira kalau harus memilih nih, apa satu masalah tantangan terbesar di balik besarnya investment gap untuk sustainable investment gap ini menurut Bapak dan Ibu, kira-kira apa tantangan terbesarnya? Mungkin saya izin mulai dari Ibu Kuki, mangga Ibu, dipersilakan. Oke, ya terima kasih banyak Mas. Saya melihatnya nih, kalau saya ya mungkin karena memang lebih banyak selama ini berkecimpungnya di isu-isu yang terkait dengan energi dan juga perubahan iklim ya, jadi saya ingin coba melihatnya dari sana. Sebetulnya kan tadi yang disampaikan dan seperti yang kita lihat juga di reportnya IPCC ya, sebenarnya dana itu ada gitu, cuma mungkin belum dialokasikan ke tempat yang tepat gitu ya. Nah, kalau dilihat kendalanya itu apa, saya melihatnya sebetulnya memang paradigma yang ada gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya sih, mohon maaf saya mungkin bilangnya ini sesuatu hal yang manusiawi gitu ya. Paradigmanya itu lebih banyak terfokus pada ekonomi gitu ya. Jadi yang dikejar terlebih dahulu itu adalah pertumbuhan ekonominya gitu, pembangunan pun dilihatnya fokusnya ekonomi gitu, sehingga pada saat ada elemen-elemen lain gitu ya, mau itu sosial mau itu lingkungan gitu, itu dilihat sebagai kayak suatu beban tambahan gitu ya. Jadi dengan begitu pada saat akan melakukan investasi pun gitu, jadi dihitung lagi gitu ya. Jadi kan karena kalau misalnya ada embel-embel, kalau saya boleh bilang ya, ada embel-embel lingkungan dan sosialnya, maka biaya gitu ya, perhitungannya kalau kita ngelihat sederhananya gitu ya, biayanya jadi akan lebih tinggi gitu. Tapi ini kan sebetulnya satu cara pandang yang mungkin sempit gitu ya, terbatas gitu. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, dan mempertimbangkan berbagai hal-hal tadi itu, sebetulnya kalau dia melakukan investasinya di bidang-bidang yang lebih berkelanjutan, misalnya kalau kita bicara perubahan iklim nih Mas, kita tuh terkadang juga banyak yang fokusnya cuma di satu gitu ya, di satu hal gitu. Jadi kalau saya selalu bicara perubahan iklim itu sebenarnya kita melihatnya harus dari dua sisi di satu mata uang yang nggak mungkin kita pisahkan gitu. Yang sisi pertama itu yang tadi juga banyak disebut ya, yang terkait dengan sisi penyebab gitu ya, penyebab yang itu adalah emisi gitu ya. Jadi gimana mengatasi emisi ini gitu ya. Dan ini biasanya kan kata orang-orang istilahnya tuh mitigasi emisinya seperti apa. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa perubahan iklim itu juga sudah terjadi gitu. Jadi dampaknya itu udah ada gitu. Jadi satu sisi lain yang harusnya kita bahas dan kita hitung, kita pertimbangkan bersamaan itu adalah sisi dampaknya gitu. Dampak ini seperti apa dampak yang terjadi, gimana caranya menekan supaya dampak ini katakanlah tidak terlalu besar atau bahkan mengakibatkan kehilangan dan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi gitu. Nah, ini dua sisi mata uang yang harus kita lihat secara bersamaan. Dan kalau kita bicara investasi, menurut saya pada saat kita bicara investasi berkelanjutan pun kita harus melihatnya dari dua sisi ini gitu ya. Jadi artinya bukan hanya gimana investasi ini
disalurkan ke tempat-tempat yang emisinya lebih rendah atau ke tempat-tempat yang bisa membuat emisi ini jadi turun gitu. Tapi kita juga harus melihat dan memfokuskan investasi ini untuk dapat dilakukan di sektor-sektor yang memang dia memiliki kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Dan ini biasanya kan kalau kita lihat ya, walaupun sebetulnya sama-sama punya kena dampak gitu ya, tapi di banyak hal dampak ini akan terjadi itu di sektor-sektor yang mungkin berbasis sumber daya alam, dalam hal ini misalnya kegiatan kehutanan, agroforestry gitu ya, terus kegiatan pertanian, kegiatan peternakan, dan juga kegiatan-kegiatan misalnya yang berbasis maritim gitu. Nah ini kalau saya lihat memang selama ini jadi dilihatnya tuh masih yang business as usual gitu, bahwa ada potensi dampak tambahan gitu, itu juga tidak dilihat, sehingga investasinya itu dia tidak memperhitungkan potensi-potensi mungkin kalau boleh dibilang gangguan atau perubahan yang akan terjadi ke depannya. Kalau saya melihatnya ke situ gitu. Jadi mungkin ini lebih kepada paradigma dan mindset yang lebih ngelihatnya oke, yang paling utama itu adalah sisi ekonomi, sehingga selama ekonomi yang juga sebetulnya dilihatnya sempit gitu ya, selama ekonomi yang dilihat sempit ini jalan, ya udah selesai gitu. Padahal kalau ekonominya diperluas lagi, sebetulnya kan adanya dampak-dampak tadi akan mengganggu ekonomi juga. Mungkin itu dari saya sementara, Mas. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Kuki. Jawabannya tadi sangat menarik dan menurut saya menjadi segue yang pas untuk kita lanjut pertanyaannya ke panelis kita yang kedua, Pak Andri. Apakah menurut Pak Andri juga memang sebagai salah satu wakil dari dunia usaha, paradigma yang mendilemakan antara ekonomi dan lingkungan itu masih cukup marak di kalangan dunia usaha, dan itu menjadi faktor kendala terbesar, atau mungkin ada kendala lain dari kacamata Pak Andri? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Mas. Jadi melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Mbak Kuki. Jadi kita kebetulan di perbankan sudah memitigasi ya berbagai tantangan sendiri untuk supporting sustainable investment sendiri. Namun sebelum kita bicara dari sisi tantangannya, sebenarnya saya ingin juga men-share ya bagaimana kemudian investasi yang terkait dengan ESG ini performance-nya dari tahun 2020 dan 2021 kemarin. Agak menarik soalnya. Jadi kalau kita lihat value of investment in SDG sectors, itu kalau kita lihat tahun 2021 kemarin itu value-nya 180 billion US dollars ya. Compared to what we had in 2020 misalnya itu 85 billion US dollars. Sementara kalau kita lihat peringkat keduanya itu telekomunikasi 35 billion hanya naik 4 billion dari 31. Power itu 34 ya, sebelumnya 32. Ya, ini sumbernya dari World Investment Report. Nah, kalau kita lihat dari number of projects in SDG sectors, itu memang tidak terlalu meningkat banyak ya. Tapi kalau kita lihat di sini dari sisi nilainya memang meningkat besar. Jadi kalau kita lihat dari numbers of projects-nya itu di sini ada 483 projects yang related ke SDG sectors. Ya, naik sekitar 50-an project dari tahun 2020. Nah, peringkat keduanya telco itu hanya menempati di sekitar 299 projects ya dari 254. Berikutnya ada transportation 276, tahun 2020-nya itu di 201. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi projects-nya sendiri ya, dan terkait juga dengan investment, ini memang dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan. Ya, peningkatan yang cukup signifikan. Namun tetap ada tantangan. Tadi saya mengulangi lagi yang disampaikan Mbak Kuki, betul sekali. Memang faktor ekonomi selalu didasarkan kepada bagaimana return-nya ketika misalnya investor mau invest ya. Itu menjadi faktor dominan juga. Begitu investor mau masuk melihat nih berapa nih kemudian return-nya. Apakah memang relatively menarik dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, ada 4 ya tantangan. Yang pertama itu adalah yang limited sustainable projects ya. Jadi sustainable projects itu baik yang terkait dengan environment, sosial ya, itu memang masih relatively terbatas karena di-consider less profitable. Nah, ini memang anggapan umum ya. Kalau kita bicara
jangka pendek seperti itu. Yang kedua adalah special financing structure. Nah, ini memang kalau kita lihat untuk yang sustainable projects, apakah kemudian yang terkait dengan environment project ya, itu kemudian require new technology, large capital, long term financing, sehingga membutuhkan special financing structure dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, ini yang kemudian memang bisa menjadi tantangan dalam jangka pendek. Terus kemudian government incentives ya terkait dengan berinvestasi di sektor-sektor yang terkait dengan yang disease related atau green investment, itu memang terkait juga dengan bagaimana adanya support dari pemerintah. Ambil contoh saja, misalnya contoh anekdotalnya misalnya kalau mau berinvestasi di pembangkit listrik tenaga angin misalnya. Sementara kalau kita lihat ada ekspektasi atau ada risiko misalnya karena perubahan iklim, perubahan juga misalnya jalur anginnya, dan kemudian ada menimbulkan risiko yang cukup besar di sana. Nah, itu kemudian butuh juga kepastian nih kalau seperti ini. Dan karena proyeknya panjang, lintas misalnya tenor dari satu pemerintah daerah, nah ini ada butuh kepastian juga nih dari investors. Nah, yang berikutnya adalah asset identification. Jadi kalau dilihat di sini untuk hal ini perlu ada information system. Nah, di Indonesia ini memang masih relatively limited ya information system ini. Nah, kalau kita scaling up ya, poin yang keempat ini ya tentu saja G20 ini memiliki peranan yang besar ya, terutama kalau kita bicara hanya untuk di negara kita. Kenapa? Karena negara kita kemudian bisa benchmarking kepada negara-negara di G20 members yang sudah memang memiliki pengalaman terkait ini. Nah, itu dari sisi yang secara umum tantangannya. Terus kemudian kalau dilihat dari sisi perbankan ya atau financial sector sendiri, kalau kita bicara challenges in renewables energy-nya sendiri, itu main challenge-nya ada yang pertama bicara tentang purchase agreement-nya. Terus yang kedua bicara tentang production-nya. Ya, kalau kita lihat misalnya heavily depends on nature conditions tadi yang saya sampaikan di awal. Ya, beda misalnya dengan berinvestasi yang konvensional misalnya di infrastruktur udah jelas misalnya. Terus kemudian land ini terkait juga dengan government incentive yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika kita bicara land acquisition, ya butuh daerah yang luas dan butuh kepastian dalam jangka panjang yang crossing dari tenor dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, tentu saja butuh ada support dari government. Yang berikutnya adalah kita bicara tentang dari financing. Dan yang terakhir kita bicara bagaimana penguatan dari capacity dan understanding dari pihak-pihak yang akan melakukan assessment. Ya, assessment terhadap investment yang dikaitkan dengan renewable energies ini sendiri, baik dari sisi lenders maupun kemudian yang mengakses untuk project-projectnya tersebut. Jadi kalau dari lendersnya misalnya perbankan ya orang-orang atau pihak-pihak yang mengakses itu masih memiliki limited information atau knowledge tentang investasi di green energy ini memang masih memiliki tantangan untuk kita untuk lebih memboosting lagi nih financing di sektor atau investasi di sektor ini. Jadi ke depan ya kalau kita lihat untuk mengurangi tantangan ini ya, untuk memecahkan tantangan ini ya memang perlu global coordination tadi. Dan kalau kita lihat ini sudah dilakukan di dalam fokus area di dalam G20 sendiri. Ya, nah ini yang saya rasa tantangan-tantangan itu, Mbak. Baik, terima kasih sekali Pak Andri. Ini juga tadi jawabannya sangat komprehensif dan cocok juga nih untuk jadikan segue ke panelis kita yang ketiga, Pak Joko. Karena tadi Pak Andri sempat menyebut bahwa salah satu kendala utamanya adalah terbatasnya insentif dari pemerintah untuk sustainable investment. Dan itu relevan karena investasi yang berkelanjutan ini memiliki karakteristik resiko khusus, jadi perlu ada dorongan lebih dari pemerintah. Mungkin Pak Joko bisa menambahkan, dan kalau ada tantangan utama lainnya dalam sustainable investment dari pandangan Pak Joko sebagai wakil pemerintah, kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Kuki, terima kasih Pak Andri, terima kasih Pak Darmawan. Jadi menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan, kalau kita bicara insentif, memang sebetulnya kalau dirujuk sudah banyak. Insentif pemerintah itu banyak sekali. Problemnya adalah
kebanyakan sektor itu kemudian minta insentif yang sifatnya dedicated. Gitu. Nah, padahal insentif pemerintah itu nggak bisa settingan nature-nya itu dedicated. Karena apa? Insentif pemerintah, khususnya dari sisi perpajakan itu selalu bicaranya melihat dalam perspektif pembangunan. Jadi misalnya gini, Pak Andri atau Bu Kuki bangun EBT, minta insentif yang direct bicaranya EBT. Nah ini yang agak sulit gitu. Pasti yang dilihat ada insentif, nature insentif itu levelnya bukan output, tapi outcome. Dengan membangun EBT, outcome-nya apa sih gitu? Mengurangi trade balance, memperbaiki trade balance, mengurangi ketergantungan impor dan seterusnya. Gitu. Nah ini nature dari insentif. Nah tapi jangan lupa ketika kita bicara APBN, selain insentif kan ada sisi belanja, ada sisi investasi atau pembiayaan. Nah yang kita dorong itu sebetulnya bukan hanya bicara insentif. Karena kalau kita bicara is doing business, insentif pemerintah itu sebetulnya hanya nomor 7 rankingnya. Ranking 1-6 itu bukan insentif, justru hal yang lain gitu. Ya, nah makanya yang kita dorong itu justru dari aspek belanja. Tadi Bu Kuki sudah menjelaskan bukan masalah duit ya, tapi bagaimana kita terus meningkatkan transparansi, efisiensi, ketepatan ya, kemudian akuntabilitas. Karena duitnya udah banyak, tapi terkadang nggak nyampe. Nah ini yang terus kita dorong melalui pendekatan climate budget taking. Jadi budget taking itu kemudian bisa menandai semua belanja-belanja yang terkait dengan belanja langsung sesuai dengan tematiknya dan seterusnya. Dan kebetulan pemerintah saat ini sudah punya 6 tematik pembangunan, stunting, perubahan iklim, kemudian selatan-selatan, pendidikan, kesehatan, dan semuanya itu bisa kita lakukan secara taggingnya. Jadi kita bicara transparansi, akuntabilitas. Nah dari hasil tagging ini kemudian kita bisa meningkatkan inovatif financial scheme. Sebetulnya dari pemerintah sudah banyak sekali. Kami ini sudah sejak 2018 itu sudah memulai penerbitan Green Sukuk pertama di dunia, Sovereign Green Sukuk. Jadi kalau Bapak Ibu lihat peta dunia, ya sebanyak itu negara, Indonesia itu penerbit Green Sukuk Sovereign pertama di dunia. Kita bisa bicara Malaysia mungkin Center of Syariah dunia ya, tapi ketika bicara Sovereign Green Sukuk, Indonesia penerbit pertama. Dan itu secara kontinuitas kita terbitkan setiap tahun. 2018, 2019, 2020, 2021. 2020 ketika pandemi krisis pun pemerintah masih terus mendukung penerbitan dari Green Sukuk Sovereign. Nah, yang menarik adalah di 2021 Green Sukuk Sovereign pemerintah ini bisa terjual dengan tenor 30 tahun. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, tenor 30 tahun itu kalau Mbak Kuki yang beli pasti langsung pensiun dini gitu. Karena ciri negara maju itu adalah orangnya santai, yang bergerak-gerak itu asetnya. Kalau ciri negara berkembang, orangnya sampai kelimpangan mau mati, tapi asetnya tidur semua. Nah ini yang coba kita terus dorong ya. Bagaimana literasi pendalaman finansial literatur ini juga bisa menjadi satu perubahan paradigma gitu, bahwa sebetulnya pengenalan finansial literatur ini harus kita tekankan sejak dini, khususnya ketika kita bicara perluasan pasar. Karena ketika pemerintah menerbitkan Sovereign Green Sukuk, itu ternyata bisa membuka pasar 30% niche market baru di global. Karena ternyata penggemarnya itu tersegmented gitu, terdiversifikasi. Jadi penerbitan Green Sukuk mencampur antara isu green dengan isu syariah itu bukan mendistorsi pasar, bukan mengecilkan market gitu, tapi justru memperluas. Karena penggemarnya itu bisa dari satu yang benar-benar freak dengan isu green, yang benar-benar penggemar syariah, sama yang benar-benar pecinta finansial literatur, yang hanya cari investasi. Nah ini luar biasa, ya, karena kami bisa membuka niche market baru 30% di situasi pandemi global. Nah ini kemudian kita terus dorong, kita pendalaman, di 2019 itu diterbitkan Green Sukuk Retail untuk individu, ya. Bisa 1 jutaan, bisa buy from home, bisa ketak-ketik, daripada ketak-ketik yang nggak jelas, mending pesen Green Sukuk Retail kemudian beli. Bank Mandiri itu salah satu beberapa bank pemerintah, kemudian beberapa bank komersial itu juga menjadi lembaga penjual dari Green Sukuk Retail ini. Nah, kemudian di 2021 kita lanjut lagi menerbitkan SDG Bond pertama, ya, berbasis euro. Nah, sayangnya kita dorongan dari kami ini, ya, kemudian kita coba teman-teman di korporasi untuk ikut, ya, melakukan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Nah, ini tantangan yang tadi dikatakan Mbak Kuki sebetulnya
kita masih ketemu juga dari sisi korporasi gitu. Karena kalau kita lihat penerbit sukuk ataupun bond, baik yang konvensional ataupun yang sudah menggunakan istilah green, blue, kemudian SDG, sustainability, dan seterusnya, itu masih bisa dihitung dengan jari. Nah, ini mudah-mudahan kedepannya terus kita dorong bersama, apalagi kita akan ketemu border baru terkait dengan karbon. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Karena apa? Karena ketika kita bicara aspek pendanaan pemerintah yang terbatas, kapasitas pendanaan pemerintah hanya 34% setiap tahun, ya, kita harus inovatif, tapi di sisi lain, dunia itu mengarah pada konvergensi yang sama terkait dengan isu karbon. Nah, Bapak Ibu pasti sudah memahami bahwa Uni Eropa itu sedang mengkampanyekan 2050 EU Green Deal. Nah, salah satu cara untuk mencapai 2050 EU Green Deal, mereka sedang mengkonsepkan CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Nah, Carbon Border Adjustment Mechanism ini rencananya akan dimulai 2023, kemudian bekerja secara full di 2026. Di tahap awal, dia akan menyasar semen, besi, baja, aluminium, dan pupuk. Nah, kalau kita lihat bagaimana respon Indonesia gitu, kita harus siap-siap gitu. Karena apa? Karena ketika kemudian kita tidak merespon dengan baik, kita tidak menciptakan level playing field yang sama, maka komoditi Indonesia akan menjadi tidak sangat kompetitif. Karena begitu kita jual, akan dipajakin. Apalagi kalau kemudian kita lihat respon dari Amerika. Karena Joe Biden kemudian merespon ini. Ya, mereka sedang maju untuk tax polluter import yang menyasar aluminium, semen, besi, baja, migas, batubara sejak 2024. Nah, sekarang bayangkan kalau kemudian semua negara belahan dunia itu membentuk konvergensi karbon, dan kita masih tenang-tenang saja seolah-olah nggak terjadi apa-apa, investasi model apa yang kemudian kita harapkan? Karena sekali lagi dengan pendekatan apapun kita bicara investasi, kita bicaranya competitiveness. Dan isu yang bisa menjaga competitiveness komoditi Indonesia ke depan adalah isu green, isu sustainability. Makanya tak salah kalau kemudian pemerintah bereaksi dengan menerbitkan regulasi peraturan presiden terkait dengan nilai ekonomi karbon 98/2021. Di sisi lain secara koinsiden kami juga menerbitkan Undang-Undang HPP nomor 7 2021 yang mengatur tentang pajak karbon. Nah, dengan regulasi carbon pricing, pajak karbon ini harapannya jangan dilihat sebagai monster bagi sektoral gitu, tapi justru menjadi asupan vitamin untuk meningkatkan level competitiveness dari komoditi Indonesia. Karena begitu sektor itu menerapkan carbon pricing dan carbon tax, maka level playing field-nya sama, bisa menghindari pengenaan carbon border adjustment ataupun tax polluter import yang nantinya akan dikenakan negara lain. Nah, ini yang menjadi filosofi ya. Apalagi kemudian pajak karbon pemerintah Indonesia itu nantinya lebih bersifat penalti yang tujuannya adalah mendorong berkembangnya ekosistem pasar karbon di Indonesia. Karena yang bisa mempercepat pencapaian target National Determined Contribution adalah pasar karbon, bukan pajak karbon. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih banyak Pak Joko. Tadi di satu sisi kita melihat dan mengapresiasi beberapa progres yang promising ya dari jawaban para panelis. Dari segi investasi, tadi Pak Andri sudah membagikan nilai SDG investment practically double ya Pak dari 2020 ke 2021. Dan dari segi regulasi dan insentif, tadi juga Pak Joko banyak berbagi tentang regulasi terkait carbon pricing, untuk financing juga penerbitan green sukuk dan SDGs bond dan lain-lain. Tapi seperti yang tadi diutarakan oleh Bu Kuki dan yang lain, tantangan dan PR-nya masih sangat-sangat banyak. Karena seperti tadi di awal disampaikan, investment gap, apalagi di negara berkembang untuk sustainable development ini masih sangat besar, harus dinaikkan 6 kali lipat. Nah, seperti tadi Pak Indra bilang, kita tidak hanya berkutat pada masalah dan tantangan, tetapi kepada how-nya begitu ya. Bagaimana kita bisa memperkuat progres selama ini yang sudah kita dorong di berbagai bidang. Dan terkait dengan itu, BKPM melalui Trade, Investment, and Industry Working Group di G20 akan berusaha untuk mendorong suatu outcome document yang diberi nama Policy Toolkit in Promoting Mutually Beneficial and Sustainable Investment in Renewable Energy.
Jadi kami juga di diskursus G20 ingin mendorong adanya policy toolkit untuk mendorong sustainable investment tersebut. Nah, terkait dengan hal itu, mungkin ada masukan rekomendasi dari Ibu dan Bapak panelis, bagaimana kira-kira Indonesia dalam kerangka kerjasama G20 dapat mendorong sustainable investment ini, termasuk juga untuk kepentingan nasional Indonesia sendiri. Mungkin kalau lebih spesifiknya tadi kan tantangannya sangat banyak, PR-nya sangat banyak. If you could change one thing, Ibu dan Bapak, kalau ada satu saja hal yang bisa dirubah, baik dari segi regulasi, insentif, kemitraan dengan private sector, apa satu hal yang menurut Bapak Ibu harus dirubah terkait dengan sustainable investment ini untuk dimasukkan ke dalam policy toolkit di G20 nanti. Tadi kalau saya kita sudah diawali dengan Ibu Kuki, mungkin sekarang ke Pak Andri dulu kalau boleh. Pak Andri, the screen is yours, Pak. Oke, baik, terima kasih, Mas. Jadi kalau hal yang perlu dirubah, saya rasa saya melihatnya hal yang perlu ditingkatkan ya. Tadi yang terkait dengan tantangan, saya melihat memang ke depannya ini perlu ada koordinasi dalam hal terutama edukasi juga ya terkait dengan sustainable investment ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari working group yang lain ya, Sustainable Finance Working Group, ini kita lihat sudah meng-capture ya, ada beberapa poin yang menarik yang sebenarnya bisa kemudian kita gunakan ya untuk mendorong menutup gapping tadi. Yang sebagai contoh ya, ada 5 fokus area saya bacakan di sini. Yang pertama adalah market development and approaches to sustainability goals. Nah, di sini ada satu poin yang menarik adalah adanya scaling up climate and sustainable finance instruments. Nah, saya rasa ya dengan adanya kerjasama di G20 ini, ya Indonesia bisa meng-push ya bahwa kita sendiri pun juga punya peluang ya di Indonesia renewable energy potensial yang sangat besar, dan kemudian ya kita membuka peluang investasi yang besar dari negara-negara G20 members ini sendiri. Yang kedua, yang terkait dengan consistent, comparable, decision, useful information, and sustainability risk. Ya, terutama untuk yang kaitannya dengan yang benchmarking. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Joko misalnya, bagaimana kemudian climate risk ini bisa berdampak kepada private sectors dan juga dunia usaha lainnya. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya kasus COVID-19 juga mengajarkan banyak hal ya. Saya kasih contoh adalah di private sector selama ini memperhitungkan tingkat resiko itu lebih kepada faktor-faktor yang ekonomi. Yang non-ekonomi itu relatif dikesampingkan. Nah, ke depan saya merasa memang kita sendiri merasa bahwa faktor-faktor non-ekonomi itu akan menjadi faktor yang sangat fundamental dan sangat penting untuk kemudian kita memitigasi resiko. Porsinya kemudian akan semakin besar. Kami kasih contoh saja misalnya untuk kemungkinan misalnya terjadinya bencana alam. Ya, ke depan kalau kita memang menafikan faktor-faktor ini, terus kemudian bencana alam semakin sering di satu daerah, ini tentu saja akan bisa menimbulkan profil resiko di suatu daerah. Dan tentu saja ini akan bisa meningkatkan kemudian biaya-biaya, misalnya premi resiko yang akan semakin besar. Nah, ini yang perlu dicegah ke depannya dengan peningkatan capacity, ya, peningkatan kapasitas dan understanding dari berbagai pihak. Baik, saya rasa kalau dari regulator sudah memahami, kemudian bagaimana kemudian pihak swasta juga perlu diajak untuk kolaborasi private government sector untuk peningkatan understanding tentang ini. Ya, jadi kalau kita bicara tentang hal investment ini bukan hanya dari sisi bagaimana mendapatkan investment, tapi juga bagaimana tadi menyalurkan ke sisi lendingnya. Nah, dari sisi investment memang masih banyak nih investor-investor yang tadi disampaikan Mbak Kuki, betul sekali, yang memang melihat bagaimana nih perbandingan yield-nya, bagaimana kemudian saya mendapatkan yang lebih instrumen investasi yang lebih lukratif, tanpa melihat bahwa ke depannya faktor-faktor dari sustainable investment ini akan bisa mencegah resiko-resiko yang akan lebih besar. Jadi balik lagi apa yang perlu ditingkatkan ya saya rasa memang ada perlu global collaboration dari sini di mana Indonesia bisa lead ya untuk menjadi pertama benchmarking ya dari
pelaksanaan tadi ya capacity building di negara-negara lain yang sudah maju, kemudian ke Indonesia ya bisa jadikan acuan, dan kemudian juga bagaimana kalau kita lihat di sini peningkatan untuk understanding about risk ya ke depannya itu seperti apa. Saya rasa itu Mas. Baik, terima kasih Pak Andri. Berikutnya saya beri kesempatan ke Pak Joko, Pak. Kalau ada satu hal yang ingin Bapak ubah atau tingkatkan dalam konteks policy toolkit sustainable investment di G20 ini, kira-kira apa Pak Joko? Silakan. Ya, jadi mungkin yang punya dampak multiplier yang perlu kita dorong bersama adalah kemitraan private sector ya. Karena memang kita nggak bisa bicara pentaheli kalau ini nggak tercipta gitu. Dan ini adalah modal sosial ke depan kan, bahwa government itu harus bisa bekerja dengan korporasi gitu. Nah, dalam beberapa event memang kebetulan kami juga di kelompok kerja untuk yang finance track ya. Kemudian kita juga mendorong isu finance transisi di G20. Nah, saat ini kami juga sedang bekerja dengan beberapa filantropi ya. Kebetulan minggu depan Bu Menteri Keuangan juga akan bilateral dengan Fund Jeff Bezos, kemudian kemarin kami sudah ketemu dengan Rockefeller, kemudian Michael Bloomberg dan sebagainya untuk mendorong satu mekanisme terkait dengan pengembangan energi transisi mekanisme gitu. Jadi ETM proses ini nanti akan kita jadikan salah satu flagship yang akan kita sampaikan di Leader Summit G20 bulan Oktober nanti gitu. Karena ini akan menjadi salah satu yang pertama. Kemudian sifatnya adalah kolaborasi. Kami menyiapkan sebuah mekanisme country platform. Nah, di dalam country platform ini nanti akan ada dua sisi terkait dengan ETM. Karena ETM ini ada sisi kiri dan sisi kanan gitu. Sisi kiri ini bicaranya adalah early retirement dari power plant generation. Kemudian di sisi kanannya adalah pengembangan struktur dari EBT-nya. Nah, tapi ini juga dikaitkan dengan draft Perpres ET, kalau sekarang jadinya Perpres ET, karena kita juga harus hati-hati juga dengan situasi dan kondisi ya, karena kalau kita lihat kondisi ketenaga listrikan kita saat ini kan kondisinya oversupply di beberapa daerah, sementara shortage di beberapa daerah yang lain gitu. Jadi kita memang harus bisa bikin aturan main yang pas supaya ETM ini nanti akan bisa menjadi salah satu project showcase terbesar di dunia yang pertama yang bisa kita setting sesuai dengan agenda kami, gitu, sesuai dengan agenda pemerintah, bukan sesuatu yang di-drive dari mitra kerjasama. Karena country platform ini nanti akan mengakselerasi blended mechanism, baik dari multilateral MDBs, kemudian kita juga sedang negosiasi juga dengan beberapa mitra besar, termasuk bilateral, Jerman, kemudian Inggris, pemerintah Inggris, Amerika itu sudah komit ya. Kemudian kita juga mencoba mengakselerasi keterlibatan dari institusi domestik yang sedang kami siapkan adalah PT SMI. Jangan sampai kita mengulang kejadian yang di Afrika Selatan ataupun di India gitu, ketika keterlibatan dari institusi domestiknya agak kurang sehingga justru tidak bisa memberikan best practice yang menarik. Nah, mungkin dari sisi kemitraan private sector dan government ini yang harus kita terus dorong gitu, karena sebetulnya tektokan antara government dengan private ini kan bagus ya, termasuk untuk penyiapan roadmap pasar karbon dan pajak karbon. Kami juga sedang komunikasi dengan teman-teman B20 karena mereka juga sedang mengagendakan implementasi dari pasar karbon, bagaimana nanti pengaturan sektoral supaya pembagian manfaat dari satu sisi kepemilikan dari ownership emisi reduction itu masih dikelola oleh pemerintah untuk strategi pencapaian NDC, tapi di sisi lain juga memberikan insentif kepada pelaku usaha gitu. Pelaku usaha ini kalau kita merujuk bisa macam-macam, bisa korporasi, bisa masyarakat, bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah gitu. Pada intinya kita mencoba untuk berada di semua aspek secara umbrella sehingga pemerintah bisa mengoptimalkan ya pengembangan dari pasar karbon dan pajak karbon di dalam mengubah paradigma bahwa sustainability itu tidak selalu bicaranya biaya. Itu mungkin yang perlu kita camkan ya.
bahwa sustainability, konservasi itu tidak selalu biaya dan jangan dianggap sebagai additional cost gitu, tapi justru additional revenue potensial. Apalagi kita bicara kondisi pandemi yang kita nggak pernah tahu nanti akan ada pandemi lagi atau tidak, kemudian kita nggak pernah tahu eskalasi global seperti apa, kita nggak pernah bayangkan akan ada perang yang selama ini kita hanya lihat di TV, nonton di video, ya, nonton di bioskop, ternyata terjadi gitu, ada perang kota dan sebagainya. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu arahan di dalam proses transisi finance di G20. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Joko, dan last but not least ke Ibu Kuki. Kira-kira if you could change atau improve one thing, what would it be, Ibu? Ya, mungkin saya melihatnya gini, Mas. Satu hal ya gitu. Jadi pada saat kita bicara investasi tadi kayaknya Mas Asmo juga udah sampaikan, itu kan kita bukan hanya bicara regulasi as it is gitu ya, tapi juga untuk bisa menarik investasi itu banyak hal-hal lain yang harus disiapkan gitu. Nah, ini saya pikir yang perlu buat Indonesia itu juga menyiapkan hal-hal lain yang ada selain si regulasi ini. Jadi misalnya pada saat kita bicara tadi, Mas Joko juga udah sampaikan salah satu isu itu kan yang sekarang lagi naik gitu ya, Mas Joko, dan harus kita antisipasi juga ke depannya seperti yang si Carbon Border Adjustment Mechanism ini gitu ya. Nah, intinya tuh kan yang dilihat adalah jejak karbon gitu ya. Sehingga pada saat investor ini juga ingin melakukan investasi, dia akan melihat juga gitu loh. Seberapa besar sih kegiatan yang dia beri investasi ini akan memiliki jejak karbon. Jadi kalau misalnya kita bicara dengan sistem kondisi di Indonesia saat ini gitu ya, karena tadi kan yang diangkat oleh teman-teman adalah policy toolkits yang terkait nanti dengan renewable energy gitu. Saya pikir kan bukan hanya dari sisi investasi ke renewable energy-nya sendiri gitu, tapi juga seperti apa ekosistem dan juga infrastruktur pendukung yang ada gitu. Jadi salah satunya adalah sebetulnya si infrastruktur pendukung yang ada di Indonesia gitu, sehingga investasi yang masuk, mau itu investasi dari dalam negeri sendiri maupun itu investasi dari luar gitu ya, dia juga punya kalau boleh dibilang assurance bahwa kegiatan ini nanti carbon footprint-nya itu atau jejak karbonnya itu juga cukup rendah, sehingga pada saat nanti dia harus berkompetisi di pasar internasional terutama gitu ya, mereka tetap punya nilai yang sama gitu dengan di negara-negara lain gitu. Tadi kalau Mas Joko menyampaikan kan dari sisi pemerintah sekarang upayanya, kalau saya nggak salah ya Mas Joko, dengan mengembangkan nilai ekonomi karbon, carbon pricing, termasuk juga ada carbon tax di dalamnya. Itu satu bagian gitu. Tapi tanpa adanya infrastruktur yang mendukung gitu, saya rasa akhirnya si carbon pricing ini ada, tapi hanya akan dapat diterapkan di yang sudah ada gitu ya, di pelaku usaha dan di kegiatan usaha yang sudah ada. Tapi mungkin kita nggak dapat investasi dan usaha-usaha baru, jenis-jenis kegiatan baru yang justru sebetulnya akan sangat membantu kita gitu. Nah, ini kalau saya lihat salah satu yang menurut saya ya perlu dibenahi gitu kalau boleh dibilang, karena kalau infrastruktur pendukungnya belum up to the standard, kalau saya boleh bilang, misalnya secara lingkungan, secara karbon, secara sosial juga gitu kan. Kalau kita bicara ESG kan ya ada environmental elemennya, ada social elemennya, dan juga ada governance elemennya gitu. Nah, governance-nya ini juga satu hal yang saya pikir perlu kita lihat dengan baik dan benar gitu ya. Walaupun mungkin kita juga kadang-kadang melihatnya ini kadang-kadang tuntutan dari internasional cepat gitu ya, terlalu cepat perkembangannya, semakin lama semakin ketat, tapi pada saat kita ingin masuk ke pasar internasional gitu, saya rasa itu yang harus kita kembangkan, harus kita tingkatkan gitu. Walaupun kalau menurut saya Indonesia punya pasar domestik yang cukup besar, tapi mungkin kalau kita bicara dengan teman-teman pelaku usaha, kalau ditanya gitu, prefer pasar domestik yang katakanlah belum diatur mengenai jejak karbonnya, atau pasar internasional yang sudah diatur dan lebih ketat, mungkin
banyak yang akan memilih mending masuk ke pasar internasional gitu ya. Karena dari sisi value-nya, dari sisi revenue-nya gitu mungkin jauh lebih besar gitu. Jadi ini menurut saya juga hal yang perlu dikembangkan, perlu dilihat lagi supaya tadi itu si toolkit-nya itu juga bisa lebih komprehensif. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih Bu Kuki. Dan karena waktunya sudah terbatas nih, mungkin saya hanya akan ajukan satu pertanyaan terakhir sebelum dilempar ke floor. Dan sembari juga saya izin mengingatkan kepada Bapak Ibu di audience, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa diajukan melalui chat box. Dan nanti juga akan ada sesi khusus Q&A di mana Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada para panelis. Nah, untuk pertanyaan terakhir saya kepada para narasumber, kalau tadi mungkin kita lebih ke arah sustainability-nya, begitu lingkungannya, saya ingin mengajak kita juga untuk diskusi sedikit ke arah spillover-nya ke ekonomi. Karena sustainable investment kan harus kita pandang bukan dengan kacamata kuda begitu ya, hanya bagus untuk lingkungan saja, tetapi potensinya untuk ekonomi juga perlu kita highlight. Misalkan terkait renewable energy untuk solar panel, misalkan kalau kita membangun pembangkit listrik tenaga surya, mungkin salah satu opsi yang lumayan murah adalah dengan mendatangkan semua solar photovoltaik dan solar panelnya dari luar negeri. Itu mungkin akan bagus dari segi lingkungan, tetapi dari segi produktivitas dan job creation-nya mungkin limited karena solar panelnya kita impor. Padahal solar panel itu seperti dilaporkan oleh World Bank, produksinya membutuhkan banyak mineral, dan 90% dari kebutuhan mineral untuk solar panel itu adalah aluminium. Dan aluminium, seperti yang Bapak Ibu tahu, kita memiliki cadangan bauksit sebagai bahan baku aluminium yang sangat besar. Indonesia memiliki cadangan bauksit terbesar ke-6 di dunia. Jadi kalau misalkan kita bisa mendatangkan investasi manufaktur solar panel, bagus untuk lingkungan satu jelas, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan juga sesuai dengan agenda hilirisasi penambahan nilai sumber daya mineral kita yang digaungkan oleh pemerintah. Nah, untuk itu mungkin pertanyaan terakhirnya, kira-kira menurut Bapak Ibu panelis, bagaimana agar sustainable investment ini kita arahkan supaya tidak hanya bagus dari segi lingkungannya, tapi juga spillover-nya ke ekonomi kita jaga gitu, dari segi penciptaan lapangan kerjanya, peningkatan produktivitasnya, dan hilirisasinya. Untuk itu mungkin saya izin pertama ke Pak Joko dulu. Pak Joko, kami persilakan. Ya, jadi kalau di kami, kebetulan di Finance Track G20 kami juga mendorong isu yang kemudian kita elaborasi ya. Karena dulu kan kalau kita bicara global, isunya adalah just transisi. Nah, tapi kalau di Indonesia, di G20 kami mendorong just transisi and affordable. Karena apa? Karena kita kalau bicara isu energi efisiensi ataupun pengembangan RE itu adalah mandat dan diskresi nasional. Jadi masing-masing negara itu punya diskresi dan punya pattern sendiri-sendiri gitu. Dan kita nggak perlu ikut-ikutan gitu. Karena yang tahu kondisi, yang tahu kebutuhan itu kita sendiri. Makanya jangan hanya bicaranya just transisi, tapi juga just transisi and affordable. Jadi bicara investasi, memperhatikan lingkungan, tapi saya juga ngomong ke teman-teman lingkungan, ketika konservasi lingkungan itu juga memperhatikan ekonomi gitu. Jadi kita menciptakan balancing antara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ya, jadi just transisi and affordable. Jangan hanya karena kita mau mendorong RE kemudian affordability-nya kita lupakan. Kita punya banyak best practice negara yang kemudian kelupaan affordability-nya ketika just transisinya ini tidak dilewati secara baik. Itu saja mungkin, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Berikutnya mungkin Ibu Kuki. Ya mungkin kalau kita tadi bicaranya, kalau boleh ini ya, karena tadi disampaikannya banyak terkait dengan renewable gitu ya. Sebetulnya kalau saya melihatnya renewable di satu sisi kan memang untuk menjawab katakanlah masalah lingkungannya gitu ya, masalah karbonnya, selain tentunya energinya. Tapi kalau bicara soal ekonominya atau spillover-nya, saya rasa ada satu hal sih yang mungkin ini juga perlu untuk jadi bagian dari toolkit tadi gitu ya Mas ya, kalau saya lihatnya. Jadi gini, sekarang ini sebetulnya di energi gitu, terutama untuk pembangkitan dengan energi terbarukan, itu ada kan elemen TKDN gitu ya.
Nah, TKDN ini kalau menurut saya komponen dalam negeri ya, tingkat komponen dalam negeri ini menurut saya itu satu hal yang bagus gitu, untuk menghindari yang tadi disampaikan, supaya kita nggak jadi sekedar jadi pasar import aja gitu. Tapi kan ini memang jadinya telur dan ayam ya. Kalau kita belum punya katakan industrinya belum terbangun dengan baik gitu di Indonesia, kita nggak akan bisa memenuhi TKDN seperti yang disyaratkan gitu. Karena kalau belum ada barangnya, terus produk domestik apa yang akan dipakai? Pasti akan perlu import dulu gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya mungkin ada satu hal yang saya nggak tahu nih dimasukkannya di mana di regulasinya gitu ya. Yang diperlukan itu sebetulnya adanya kerjasama teknologi gitu. Kerjasama teknologi dalam artian kalau ada yang mau masuk ke Indonesia itu bukan cuma masuk untuk jualan gitu ya, atau bikin cuma sekedar assemblingnya aja di Indonesia, tapi juga harus mengembangkan resources yang di Indonesia ini sendiri gitu. Jadi ada tuh elemen dari misalnya R&D-nya, karena dalam beberapa hal juga kan teknologi yang dipakai dan cocok di negara lain gitu ya untuk energi terbarukan ini belum tentu dia cocok, bukannya belum tentu cocok, belum tentu optimal gitu ya kalau diterapkan di Indonesia gitu. Jadi ada elemen-elemen yang sebetulnya harus kita kembangkan supaya teknologi yang dikembangkan di Indonesia itu memang yang paling pas gitu. Jadi paling efisien, paling efektif, dan itu menurut saya kalau kita melakukan kerjasama teknologi termasuk dengan R&D-nya, maka akan lebih banyak lagi tuh manfaat secara ekonomi ya tadi. Jadi termasuk dari tenaga kerjanya, termasuk nanti juga dari peningkatan kapasitas Indonesia untuk bisa bersaing di internasional gitu untuk teknologi-teknologi ini. Dan nantinya gitu kan bisa jadi gitu ya eventually entah berapa tahun lagi bisa aja kita menjadi satu hub untuk produk-produk teknologi renewable, terutama untuk daerah-daerah katakanlah mungkin yang lebih ke di sekitar Katulistiwa gitu ya. Kalau kita lihat kita bicara soal iklim mungkin akan lebih banyak, lebih cocok di yang sama-sama di Katulistiwa. Itu kalau dari saya sih Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kuki. Dan terakhir dari Pak Asmo, silakan Pak. Baik, saya rasa tadi sudah disampaikan, poin saya juga relatif sama sebenarnya. Jadi yang paling penting sekarang yang harus kita jaga adalah transisi yang smooth ya. Kita lihat sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini lesson learned yang sangat besar ya buat negara kita. Di mana kalau di Eropa ya, negara yang memang memiliki natural resources-nya tidak sebesar kita, misalnya apalagi yang dikaitkan dengan energi, setiap shock itu akan menimbulkan kemudian shock yang besar juga untuk industri di negara masing-masing. Nah, di Indonesia itu menjadi penting bahwa gradual transition tadi itu harus dilakukan secara namanya gradual ya, harus secara smooth ya. Tidak bisa misalnya dalam waktu yang cepat kita beralih misalnya dari peralihan yang commodity based seperti misalnya coal ya, kemudian kita langsung shift 80% kemudian menggunakan renewable energy. Padahal kalau kita lihat yang renewable energy-nya pun juga mungkin belum bisa mengcapture kebutuhan yang ada. Nah, kemudian bagaimana ya dari renewable energy-nya tersebut ya bisa mendopang pertumbuhan ekonomi ya, dan juga dari sisi ekonomi ya. Kalau kita melihat sebenarnya kalau kita bicara renewable energy itu kita bicara juga tentang hilirisasi. Nah, hilirisasi tentu saja akan bisa meningkatkan yang value added ya, yang terkait dengan ekspor ke depan ya. Tentu saja ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Nah, satu hal untuk lebih berdaya guna dan juga memiliki impact yang besar, tentu saja investasi yang masuk ke dalam yang renewable energy tersebut tentu saja yang memiliki, yang pertama tadi yang saya sebutkan value added, yang kedua adalah penyerapan tenaga kerja. Ada beberapa sektor yang memiliki tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja besar. Energi listrik itu sebenarnya kalau kita lihat itu memiliki penyerapan tenaga kerja yang cukup besar juga, ya, terutama untuk yang di hilirnya. Nah,
Yang kedua adalah bagaimana kemudian pengembangan yang renewable energy tadi itu kemudian juga dilakukan dengan pengembangan R&D tadi yang seperti Mbak Kuki sampaikan. Itu memang betul kalau kita lihat dari data World Bank saja Indonesia itu R&D-nya perannya terhadap GDP Indonesia itu hanya 0,22%. Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok itu 2,14%, Malaysia misalnya 1,42% dan Thailand 1%. Nah, jadi kalau kita bicara renewable energy kemudian dikaitkan dengan pengembangan R&D, pengembangan capacity ini, ya capacity dari sisi manusianya, ya saya rasa ini akan berdaya guna juga dan kemudian memiliki impact yang besar buat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saya rasa itu dari saya, Mas. Baik, terima kasih Pak Asmo. Saya sebetulnya masih banyak lagi pertanyaan yang ingin diajukan kepada para panelis, tetapi karena keterbatasan waktu di rundown, mungkin saya sekarang izin saja langsung membuka kesempatan bagi para audiens yang ada di floor. Bagi yang ingin bertanya, silakan mungkin bisa langsung raise hand, biar nanti bisa langsung ditanyakan pertanyaannya kepada panelis yang terkait. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Iya, silakan Pak Julius Hermawan dari Universitas Katolik Parahyangan. Silakan Pak Pur. Baik, terima kasih untuk paparannya pada 3 narasumber gitu ya, dan tentu saja ini akan menjadi masukan untuk kita nanti menyusun toolkit ya. Nah, ada 2 pertanyaan yang saya ingin ajukan. Tadi soal aspek pasar ya, ini challenge dan challenge ini saya belum bayangkan gimana mengatasinya. Jadi salah satu challenge kenapa investor sangat enggan selain resiko, gitu, tapi juga pasarnya masih terbatas. Nah, kalau mau mendorong investasi itu bisa insentif, gitu. Tapi kalau di aspek pasarnya, bagaimana kira-kira mengatasinya? Itu bisa untuk Bu Kuki, Pak Andri, maupun Mas Joko ya. Insentif apa kira-kira kalau ke pasar, ke aspek pasarnya. Kemudian yang kedua terkait dengan kolaborasi, tadi diusulkan di transfer teknologi dan R&D. Nah, otomatis kan antara negara maju dan negara berkembang, gitu ya. Negara yang punya teknologi dan negara yang teknologi masih terbatas. Gitu. Problemnya nanti ada di negara maju, gitu. Gimana bisa mendorong mereka gitu, untuk secara sukarela atau apa gitu ya, dipaksa gitu, untuk melakukan transfer teknologinya, termasuk kerjasama di R&D. Gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa menjadi masukan? Coba nanti teman-teman di BKPM juga bisa mendorong di aspek ini. Gitu. Begitu Pak Moderator, Mas Dimas, monggo. Iya, terima kasih banyak Pak Julius. Mungkin kalau boleh langsung bisa dijawab oleh para panelis kita. Pertama mungkin kalau terkait dengan pasar, mungkin Pak Andri Asmoro ada komentar terkait ini, Pak. Saya rasa kalau dari aspek pasar tadi yang saya sampaikan di awal ya, marketnya makin lama makin besar, Pak. Karena memang melihat bahwa ini adalah peluang ya, peluang bagi company ya untuk mentaping ya, mentaping investasi yang besar. Jadi ada penambahan dari sisi base dari investorsnya dan juga dari sisi bagaimana kemudian peluang untuk menangkap return yang kalau dari investors kan kemudian melihat ini dengan biaya yang lebih rendah ya, karena ada insentif juga secara global. Saya kasih data saja Pak ya. Kalau kita lihat issuance ya, obligasi tadi ya, dari tahun 2019 dan 2020 itu untuk total ya, green bond, social bond maupun sustainability bonds itu naik 1,95 kali dari data kami. Jadi dari 358 billion US dollars itu naik ke 698,7 billion US dollar. Dan yang menarik adalah kalau kita breakdown dari 3 tadi, yang besar itu adalah social bonds dan sustainability bonds. Ya, green bonds-nya memang sudah besar ya, namun kita lihat yang penambahannya besar itu adalah social bonds. Terus kemudian kalau dari sisi marketnya itu kita bandingkan developed market, emerging market dan supranational market ya dari institusi global,
itu naiknya juga sama 1,95 kali. Terus kemudian datanya juga menarik nih, yang 370 developed market memang yang menyumbangkan lebih besar. Namun emerging market itu pasarnya semakin peningkatannya jauh lebih pengalinya itu melebihi dari yang developed market. Nah, ini memang mengindikasikan bahwa market sendiri ya pasar sendiri ini melihat bahwa peluangnya cukup besar untuk di sini. Nah, kalau kita bicara bagaimana kemudian meningkatkan insentif, saya rasa insentif dari pertama adalah bahwa investor global itu semakin aware akan yang namanya sustainability instrumen ini, sustainability based instrumen ini. Nah, ini yang kemudian menjadi base yang menjadi insentif ya buat market untuk masuk ke situ. Misalnya kalau perbankan di Indonesia itu kemudian menerbitkan, sama juga dengan sovereign tadi ya, untuk masuk ke sini pasti ingin melihat bahwa ada perbandingan nih, marketnya juga besar. Yang kedua adalah ada potensi untuk lebih mendapatkan pendanaan yang lebih murah gitu. Ya, karena marketnya lebih besar. Nah, yang berikutnya adalah memang base investornya sendiri require gitu ya untuk perusahaan-perusahaan atau corporate untuk relatif lebih comply ya terhadap ESG rules-nya tadi. Nah, ini yang kemudian mau tidak mau ya, ini juga seperti kayak ya dibilang insentif sebenarnya enggak juga, tapi karena memang secara relatif ini menjadi pengikat juga buat corporate untuk men-taping atau memeriahkan market di sustainable bonds ini sendiri. Nah, seperti itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak. Lalu pertanyaan kedua terkait kolaborasi mungkin bisa di-address oleh Ibu Kuki dan Pak Joko. Mungkin Ibu Kuki dulu. Ya, mungkin sebelum sampai ke pertanyaan kedua, saya sedikit ingin menambahkan yang pertanyaan pertama ya kalau boleh. Karena kalau saya ingin melihatnya juga marketnya mungkin agak lebih luas gitu ya. Jadi salah satu, kalau kembali lagi bicara renewable energy kan salah satu yang membuat marketnya ini, investasinya ini jadi lambat gitu dan relatif kecil gitu ya. Itu kan memang adalah, kalau menurut saya adalah konsistensi kebijakan gitu ya. Jadi memang dalam beberapa waktu terakhir gitu itu terjadi inkonsistensi gitu ya. Di satu sisi ingin mengembangkan energi terbarukan, tapi di sisi lain misalnya urusan tarif gitu ya, ini terjadi penghitungan yang sebetulnya nggak apple to apple gitu. Jadi ini juga menurut saya salah satu isu penting gitu ya, apalagi kalau sekarang tadi seperti disampaikan oleh Mas Dimas juga gitu, Indonesia kan sudah menyampaikan, tadi Pak Indra juga menyampaikan waktu di Glasgow bahwa kita akan mencapai net zero emission di 2060, dan karena itu kita akan melakukan transisi energi. Tadi Mas Joko banyak menyinggung soal itu. Nah, perlu ada konsistensi kebijakan supaya kebijakan yang ada ini memang mendukung ke sana gitu. Jadi jangan sampai seperti yang beberapa dekade terakhir ini juga terjadi gitu ya, ada target tapi kebijakan pendukungnya itu akhirnya justru tidak ke sana gitu. Kebijakan implementasinya nggak ke sana. Jadi ini saya rasa satu hal yang perlu, dan konsistensinya itu bukan hanya dalam masa katakan periodenya. Tadi kalau Mas Andri, kalau Mas Asmo kalau nggak salah tadi kan sempat bilang masalah dia melewati harus mampu sekian lama, sekian banyak, kalau kita bicara pemerintah daerah maupun sebenarnya juga pemerintah pusat gitu ya. Jadi lebih dari satu periode supaya dia bisa terus berjalan. Tapi juga antar sektor saya rasa, karena kalau antar sektor nggak konsisten gitu ya, yang satu arahnya ke renewable, yang satu arahnya justru misalnya mempromot fosil dan segala macam, ini akan membuat kalau menurut saya ada ketidakpercayaan gitu ya dari potensial investor gitu. Mana nih yang akan jalan gitu kalau ada dua-duanya dan ternyata nanti malah tabrak-tabrakan gitu kan, akhirnya investasinya dia juga mungkin jadi nggak terlalu bermanfaat lah gitu ya. Oke. Terus tadi yang pertanyaan kedua mungkin Mas, terima kasih banyak Pak. Kalau saya melihatnya justru kenapa tadi saya sampaikan bentuknya itu kerjasama teknologi Pak, karena memang supaya ada
kalau kita bicara transfer teknologi itu kan selalu isunya masalah paten ya, haki gitu ya. Jadi kalau dia bentuknya itu kerjasama teknologi, justru ada kontribusi dari Indonesia gitu. Jadi Indonesianya sendiri juga bisa menjadi bagian dari paten itu gitu. Dan sebetulnya kalau kita bicara mengkaitkan katakanlah renewable energy ini dengan perubahan iklim, di perubahan iklim di bawah UNFCCC, di bawah persetujuan Paris itu juga ada dikatakan bahwa negara-negara maju itu memang punya kewajiban gitu ya untuk membantu negara berkembang, termasuk salah satu bentuknya itu adalah pengembangan dan alih teknologi gitu. Jadi kita bisa mungkin kalau usul saya kita bisa merefer ke sana dan menekankan pentingnya bukan cuma alih teknologi as it is gitu, tapi pengembangan bersama gitu. Mungkin itu sih Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kuki. Terakhir Pak Joko, silakan Pak. Ya, jadi kalau dari kami sebetulnya kalau kita bicara pasar, ini ada yang menarik nih, mungkin saya akan minta tolong Pak Andri juga ya, Pak Andri ya. Kalau kita bicara struktur dari bond, baik yang suku ataupun bond, ketika kita bicara melekatkan pada isu green di dalamnya, sebetulnya pemerintah saat ini tidak menerima benefit apapun in terms of money ya Pak ya, in terms of monetisasi gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita bicara perbandingan menerbitkan bond yang green atau sukuk yang green, bond green dan sukuk green itu very costly, Pak. Karena di depan kita harus menyusun framework, harus direview oleh internasional, CICERO, Sustainalytics atau siapapun yang itu sangat mahal sekali. Kemudian setiap tahun pemerintah harus menerbitkan yang namanya impact report, dan itu mahal sekali. Nah, masalahnya adalah ketika kita bandingkan dengan yang sifatnya konvensional, ternyata biaya administrasi penerbitan, kemudian interest rate, itu nggak ada yang spesial gitu. Nah ini yang juga kemudian sekarang posisi pemerintah itu justru mempertanyakan global. Sebetulnya Anda itu beneran nggak sih mendorong isu green business ini di negara berkembang gitu? Karena kalau sebagai negara berkembang ya, kemudian kita menerbitkan green, embel-embel green, di dalam hitungan biaya sebetulnya tidak ada yang menarik. Dan ini yang kami tanyakan, Bu Menteri tanyakan ke semua institusi, Pak Andri. Kita tanya ke perbankan internasional, kita tanya ke IMF, kita tanya ke World Bank, dan semuanya. Gitu. Sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti. Nah ini juga menjadi salah satu katalitik bahwa sebetulnya Indonesia itu juga salah satu pelaku atau pemain yang utama di dalam industri green khususnya dari sisi government. Nah, kami berharap korporasi juga bisa ikut bersama-sama gitu. Karena kami yakin bahwa pemerintah itu butuh kolaborasi. Pemerintah itu butuh kerjasama nyata dari seluruh pemangku kepentingan gitu. Nah, mumpung situasinya sedang baik, kelengkapan transparan akuntability-nya baik, ayo kita bekerja bersama-sama gitu. Kalau terkait dengan R&D, aspek pendanaan, di dalam semua skema, baik RBP, kemudian green bond, green sukuk, retail, dan semuanya, itu kita selalu memprioritaskan alokasi melalui R&D, untuk R&D. Jadi pemanfaatan R&D ini selalu kita jadikan prioritas pemanfaatan, termasuk untuk kerjasama bilateral. Nggak boleh tidak ada transformasi teknologi. Nah ini yang mungkin bisa menjadi salah satu katalitik ke depannya yang kami tuh bermimpi, apalagi kan teman-teman OJK sudah menerbitkan green taxonomy. Nah, sebetulnya kami berharap bahwa green taxonomy ini bisa jadi booster lain gitu, yang mendorong green business ini bisa menjadi sokok guru baru. Karena kami yakin, pemerintah yakin bahwa model bisnis jasa lingkungan adalah model bisnis masa depan. Nah, tapi ketika kita bicara isu periode kepemimpinan, mungkin bukan hanya di daerah, mungkin bukan hanya di pemerintah. Saya banyak ngobrol dengan teman-teman swasta juga dikatakan periode dari direktur utama itu adalah musuh bersama keberlanjutan. Gitu. Jadi bukan hanya problemnya government nih, private, korporasi itu juga punya permasalahan yang sama terkait dengan periodisasi ini. Gitu. Nah ini mungkin perlu kita pikirkan bagaimana menjembatani ya filling gap dari periode ini supaya jangan selalu menjadi number one enemies untuk sustainability itu sendiri. Gitu. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih banyak Pak Joko.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Teresia dari Universitas Katolik Parahyangan yang diajukan melalui chat box. Tetapi Ibu Teresia kalau ingin langsung mengajukan pertanyaan secara lisan, kami persilakan juga. Oh iya, terima kasih banyak Pak Moderator. Ya, seperti yang di chat box itu tadi ya, saya ingin menanyakan sebenarnya ya, untuk daerah-daerah yang masih terpencil ya, yang di Indonesia yang memang masih sangat-sangat susah untuk dijangkau oleh PLN, tetapi sebenarnya mereka mempunyai sumber daya yang sangat kaya ya, dengan potensi airnya, potensi angin, dan potensi surya. Itu potensi ada, tetapi untuk kita bisa mendorong investor masuk ke daerah terpencil, itu sepertinya satu tantangan yang sangat besar, karena sepertinya kita mau mengundang investor untuk masuk ke kota besar aja untuk renewable energy, kita itu juga masih ini gitu ya, kayaknya masih ada kesulitan untuk mengundang investor masuk. Nah, tetapi tantangan yang paling real yang membutuhkan ini tuh ya teman-teman yang ada di daerah-daerah terpencil, dan sumber dayanya juga ada di sana. Bagaimana kita bisa itu ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita, dan dengan cara mengundang investor untuk bisa masuk ke daerah-daerah terpencil seperti itu. Terima kasih. Pertanyaannya mungkin saya tujukan kepada 3 pembicara kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Teresia. Mungkin ke Ibu Kuki dulu. Ibu silakan. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya Bu Teresia, dan ya ini memang selalu menjadi tantangan ya, kalau boleh dibilang, karena apa namanya, kalau saya sih melihatnya begini Bu, sebetulnya sekarang ini justru banyak gitu ya pelaku-pelaku gitu, pelaku usaha yang terutama energi terbarukan, yang mulai mencari lokasi, terutama di daerah-daerah yang katakanlah jauh dan tidak terjangkau PLN gitu, karena tidak juga semua harus dijangkau oleh PLN gitu ya. Kalau nggak ekonomis untuk PLN, kenapa harus PLN yang masuk ke sana? Tapi juga yang kedua sebetulnya ke daerah-daerah yang sekarang juga katakanlah kalaupun ada PLN itu masih pakai diesel gitu ya, atau pakai ya diesel terutama gitu. Jadi mengganti fosilnya ini. Nah, itu sebetulnya lumayan banyak Bu, dan banyak justru yang Indonesia gitu ya. Jadi pelaku usaha yang Indonesia, kalau misalnya kita bicara tentunya nanti mesti dilihat lagi dari sisi teknologinya gitu, tapi yang misalnya untuk pengembangan mikrohidro itu juga sudah ada gitu. Terus pengembangan yang surya, terutama surya itu banyak sekali, dan banyak juga yang bahkan anak-anak muda gitu ya, yang apa namanya startup justru yang mengembangkan surya ini gitu Bu. Jadi kalau saya lihat sebetulnya seandainya ini bukan untuk masuk ke sistem PLN, mungkin interest dari investornya akan lebih besar Bu, atau dari si pelaku usaha untuk pengembangan dan penyediaan energi terbarukan ini gitu. Jadi nanti mungkin bisa dieksplor Bu, karena memang kalau dari sisi tadi yang saya angkat mengenai kebijakan gitu ya, salah satu yang menjadi isu itu kan memang kebijakan di sisi power purchase agreement kalau dia masuk ke sistem PLN gitu, dan ini sesuatu yang make sense gitu. Tapi kalau dia memang sistemnya off grid, itu sebetulnya dari sisi nggak ada restriksi dari regulasinya, tapi mungkin nanti yang akan menjadi tantangan Bu, dan ini yang perlu disiapkan adalah kesiapan masyarakat untuk dia bisa juga membayar gitu ya, karena kan mau nggak mau penyediaan listrik ini harus juga dibayar supaya dia bisa berjalan secara kontinu. Nah ini yang mungkin justru perlu dipikirkan Bu, seperti apa mekanisme katakanlah yang bisa menjadi pendukung untuk pendanaannya gitu ya. Jadi apakah ada dicari dari dukungan dari filantropi gitu, atau dukungan dari penyediaan dana yang murah gitu, sehingga masyarakatnya juga nanti bisa tetap menikmati, tapi dengan katakanlah mungkin dimulai dengan harga yang lebih rendah dulu. Tapi saya ingat sudah
lebih dari 1 dekade gitu ya. Ada Ibu Tri Mumpuni dari IBK itu yang selalu pendekatannya kepada masyarakat gitu, karena beliau itu banyak mengembangkan energi terbarukan yang off grid yang skalanya sangat kecil. Beliau selalu pendekatannya itu adalah justru membangun masyarakatnya dulu gitu. Jadi artinya membuat masyarakat itu memahami bahwa mereka bisa mendapatkan listrik, tapi mereka juga harus punya sumber dana gitu ya untuk memastikan sustainability dari listriknya itu sendiri. Sehingga yang dikembangkan itu justru kegiatan-kegiatan ekonomi. Jadi memang akan sulit Bu kalau kita hanya mengharapkan ada investor datang dan membangun pembangkit listriknya gitu ya yang terbarukan, tapi masyarakatnya tidak melihat ini sebagai kalau boleh dibilang modal untuk kegiatan ekonomi mereka. Karena khawatirnya nanti mereka punya listrik terus justru jadi hanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang konsumtif. Mungkin ini nanti yang bisa dieksplor lebih jauh begitu. Mungkin itu Mas Dimas, makasih. Terima kasih Bu Kuki. Selanjutnya mungkin Pak Joko terkait dengan pengembangan listrik off-grid di daerah terpencil ini bagaimana Pak? Ya, kalau kita bicara listrik off-grid memang kalau dari kami, kebetulan kan kami mengelola sisi investasinya ya, sisi pembiayaan dengan teman-teman DJP Eskon 1 lainnya di Kementerian Keuangan gitu. Dan ini memang akan sudah sedang dan akan banyak menyasar terkait dengan pengembangan dari daerah 3T, kemudian khususnya yang terkait dengan listrik EBT. Nah, tadi yang seperti yang kami sampaikan, teman-teman di PT SMI itu punya country platform Indonesia SDG 1. Kebetulan mereka juga baru saja mendapatkan pendanaan dari Bloomberg Philanthropies. Itu flagship-nya adalah energi efisiensi, renewable energy, kemudian climate change development, dan mereka menyasar daerah-daerah 3T. Jadi silakan nanti menyusun sebuah rumusan proposal yang baik. Nah, cuman mungkin yang perlu diperhatikan, terkadang memang mungkin ini juga mungkin bisa dibantu Mbak Kuki juga ya. Kalau kita melihat best practice, salah satu kendala di Indonesia adalah capacity menyusun proposal. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama ya, khususnya di teman-teman di daerah gitu. Karena ketika kemudian skema pendananya apapun yang experience kami, selalu problemnya adalah di kapasitas penyusunan proposal gitu. Nah ini kalau bisa, saya nggak tahu apakah ini terkait dengan R&D yang tadi, apakah ini terkait dengan kapasitas SDM atau seperti apa, tapi justru kolaborasi antar aktor itu sasarannya adalah ini gitu loh. Jadi kita nggak usah muluk-muluk. Kalau saya selalu melihat yang jangka pendeknya, jarak dekatnya adalah meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk nyusun proposal aja. Karena itu kuncinya gitu. Ya, Bapak Ibu boleh punya kegiatan di lapangan yang begitu hebat, tapi ketika nggak bisa nyusun proposal ya sama saja gitu. Karena yang datang ke mereka itu proposalnya, bukan Bapak Ibunya yang datang ke sana gitu. Yang akan dievaluasi oleh calon pendonor itu adalah proposalnya. Nah, ini yang mungkin teman-teman IRIT di bawah kepemimpinan Bu Kuki, nanti Mas Andri juga mungkin bisa sharing experience how to develop satu proposal yang memang punya daya competitiveness yang bagus gitu. Karena kalau udah bicara proposal, udah diskusinya selesai di situ gitu. Nah, ini mungkin perlu dipikirkan bersama ya, Bu Mbak Kuki sama Pak Andri. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih Pak Joko, dan terakhir Pak Andreas Moro, dipersilakan Pak. Terima kasih Mas. Overall sama juga dari yang disampaikan tadi jawabannya. Memang kalau untuk yang relatif terpencil ada peluang misalnya untuk berkolaborasi dengan startup yang memang memiliki interest ya untuk membangun infrastruktur kepada energi atau kelistrikan. Pendanaannya ya filantropi atau melalui impact fund ya. Saya rasa banyak sekarang gitu. Yang kedua memang yang penting juga adalah kolaborasi dari pemerintah daerah yang juga terkait dengan bagaimana mendorong pemanfaatan dari energi listrik itu kemudian bisa menghasilkan ke yang sektor yang produktif. Nah, sehingga ini bisa
menjamin kemudian keberlangsungan atau keberlanjutan seterusnya. Nah, tadi yang disampaikan Pak Joko betul Pak, dari 9 main challenges Pak di sektor pembiayaannya ini sendiri Pak, yang tadi saya sampaikan di awal, itu ada 2 terkait dengan feasibility study, jadi reliability of the assumption of the output. Jadi bagaimana kemudian baik dari yang proposal yang masuk, kemudian juga bagaimana dari sisi lendersnya untuk memberikan pendanaan dan mengakses, itu memang masih ada gapping di sini. Nah, saya rasa kalau kita bisa menyelesaikan 1 poin ini saja, misalnya, saya rasa ini big milestone juga ya untuk pendanaan dari renewable energy, apalagi di daerah terpencil. Yang kedua, yang terakhir yang related kepada itu adalah expertise tadi. Jadi improving capability dan expertise. Makanya dari tadi di awal kami juga menyampaikan bahwa faktor ini sebenarnya yang menjadi obstacles juga ya dalam beberapa poin. Sebenarnya proyeknya ada ya, tapi karena kita tidak mengerti tentang sektor tersebut, akhirnya financingnya memang terbatas. Saya rasa ini juga berlaku umum sebenarnya, bukan hanya kepada renewable energies. Misalnya kita bicara tentang fisheries ya, kenapa misalnya pembiayaannya masih relatif terbatas misalnya kalau kita bicara sektor yang lebih luas ya. Memang ada mismatch di situ ya antara proposal yang masuk terus kemudian dengan pendonornya yang juga mengerti atau tidak prospek tentang bisnis ini. Saya rasa itu jawaban dari saya untuk melengkapi jawaban dari Mbak Kuki dan juga Mas Joko tadi. Untuk tadi sedikit boleh menanggapi apa yang disampaikan Pak Joko tadi terkait dengan bagaimana penerbitan obligasi. Saya ingin share bagaimana penerbitan obligasi dari Bank Mandiri sendiri, sustainability bonds itu 300 juta US dollars ya. Itu ada beberapa milestone Pak kemarin yang kita dapatkan dari penerbitan tersebut. Jadi kita kemarin itu ada the largest subscription rate ya. Itu sampai 8,3 kali ya. Jadi final order book. Terus kita juga mendapatkan the lowest yield and coupon Pak malah yang pernah diisut oleh Bank Mandiri gitu. Terus kemudian juga kita bisa mendapatkan diversified investor profile ya, 59% of the issuance itu allocated-nya to ESG investors gitu ya. Memang saya rasa betul setuju dengan Bapak bahwa perlu selalu menanyakan komitmen kepada negara-negara ya, Eropa misalnya yang memang ingin mendanai proyek-proyek ESG related di Indonesia. Nah, komitmennya itu yang memang belum terlihat. Tapi kalau dilihat dari corporates yang menerbitkan, memang bisa ada peluang untuk mendapatkan yang skema yang lebih menarik. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Andreas Moro. Ada satu pertanyaan lagi dari Direktorat Fasilitas Promosi Daerah, Kementerian Investasi untuk Pak Joko. Bagaimana prospek Indonesia, Pak, dalam mencapai target NDCs? Mungkin Pak Joko bisa menanggapi. Silakan, Pak. Ya, jadi kalau kita bicara target pencapaian NDC, itu kan sebetulnya setiap tahun pemerintah selalu mengevaluasi. Gitu. Jadi kalau kita bicara isu NDC kan mungkin bisa kami sampaikan ya. Jadi bicara isu NDC itu kita bagi menjadi 2 klaster besar, ada klaster mitigasi, ada adaptasi. Kita bicara mitigasi, itu indikasinya gampang. Indikatornya apa sih? Penurunan emisi gas rumah kaca. Gitu. Jadi dari emisi yang di atas menyelubungi, kemudian dia turun. Sektornya apa? Sektornya juga gampang. Ada 2 sektor besar, sektor tradisional dan sektor modern. Sektor tradisional itu sektor berbasis lahan, kemudian bicara peatland, mangrove, dan seterusnya. Gitu. Sementara sektor modern itu bicaranya sektor energi, transportasi, pembangkit, limbah, sampah, sama industri. Nah, kalau dilihat kontribusi sektor berbasis lahan ini memang 84% kontribusinya. Tapi ke depannya akan terjadi pergeseran karena sektor energi itu kan relate dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin besar pertumbuhan ekonomi, tentu akan mendorong terjadinya penggunaan energi konsumsi yang juga semakin tinggi. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mendorong supaya energi elasticity Indonesia itu mengarah ke angka 1. Kalau angka 1 itu artinya dia efisien. 1% pertumbuhan PDB didorong oleh penggunaan energi yang hampir sama. Nah, posisi kita electricity intensitas energinya itu masih 2,4. Nah, ini yang menjadi PR bersama.
Nah, tapi secara keseluruhan semuanya dibungkus oleh pencapaian target NDC di 2030. Nah, kalau dikatakan bagaimana prospeknya, setiap tahun kami selalu mengevaluasi dengan PIC utamanya, karena kalau kita bicara NDC, PIC utamanya teman-teman Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian di bawah koordinasi dengan di Kementerian Marves. Nah, kalau sampai saat ini sih, kalau dilihat dari sektor, itu semuanya masih on track. Bahkan beberapa sektor menunjukkan prospek terjadinya beyond NDC. Nah, ketika bicara beyond NDC inilah kemudian yang tadi Mbak Kuki sampaikan, bagaimana nanti pengaturan potensi di dalam pengembangan pasar karbon. Nah, ini yang satu hal yang menjadi menarik gitu. Jangan sampai ketika ada satu sektor yang beyond NDC, ya kemudian dia tidak bisa dimanfaatkan gitu. Karena yang bisa mendorong pencapaian NDC salah satunya adalah melalui mekanisme pasar karbon. Tapi tentu harus dijaga keseimbangannya. Jangan hanya mendorong pengembangan pasarnya, kemudian target achievement NDC-nya terkopoh-kopoh, itu juga nggak bagus gitu. Karena kalau kata Bu Kuki kan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Ya, agama pun mengatakan itu. Itu mungkin Mas Dimas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Kita masih ada sedikit waktu untuk Q&A. Mungkin kalau boleh saya berikan kesempatan khusus kepada rekan-rekan dari Kedeputian Kerjasama Penanaman Modal BKPM sebagai yang nanti akan mengorganize kegiatan G20. Mungkin ada Bapak Ibu dari Kedeputian KSPM yang ingin mengajukan pertanyaan. Kalau tidak, mungkin saya jujur ingin ngasih satu pertanyaan colongan, tapi saya juga sangat menghormati waktu dari para panelis dan waktunya sudah mau selesai. Jadi mungkin kita bisa berikan reaction applause buat para panelis kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Kuki, Pak Andreas Moro, Pak Joko, tidak hanya atas kehadirannya, tapi atas diskusi pagi ini yang sangat kaya dengan substansi. Terima kasih atas insights-nya. Mudah-mudahan ini bukan kali pertama Bapak Ibu nanti ke depan kalau BKPM ingin kembali meminta rekomendasi dan masukan dari Bapak Ibu, diantaranya terkait policy toolkit G20, mungkin kami mohon perkenan juga. Sekali lagi terima kasih banyak atas nama seluruh panitia penyelenggara FGD pagi ini dari tim kantor Bapak Sahli Indra dan juga Kedeputian KSPM. Kami ucapkan terima kasih banyak, salam sehat dan sampai jumpa di acara FGD dan rangkaian kegiatan G20 BKPM berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.